Penancapan sebuah bendera merupakan awal berdirinya sebuah negara dan bangsa. Berpuluh-puluh tahun sebuah bangsa belum bisa mendapatkan kedaulatan sejatinya. Mengenang kata mendapatkan tak semudah memperjuangkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua bangsa Indonesia merdeka. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya tidak hanya berdiam diri, namun saya akan membawakan sebuah pidato berdedikasi berdaulat dalam politik, ngerambo mewujudkan pemilu kada damai 2024 dengan menerapkan konsep Trisakti Bung Karno. Saudara-saudara, dengan kagak berani para pahlawan kita melawan para penjajah dan sekutu yang terus membombardir negeri kita, entah dari darat, entah dari laut maupun udara. Namun para pahlawan tak gentar untuk menghadapi demi negara yang ia cintai. Hadirin yang saya muliakan, kita berkumpul dalam suatu momentum yang amat sangat penting, yaitu untuk membahas bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan dalam politik demi wujudkan pemilu kada damai di tahun 2024 ini. Pemilihan umum adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi dikadang-kadang seperti angin yang dapat menyejukkan, namun dapat memporak-porandakan kita. Dengan adanya pesta demokrasi ini merupakan panggilan untuk kita berperan aktif dalam menciptakan suasana politik yang kondusif dan damai. Kedaulatan dalam politik haruslah kita junjung. Mengapa? Apakah kita akan membiarkan penurunan supremasi hukum, ketidakhormatan terhadap perbedaan pendapat, atau kita malah membiarkan penurunan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik? Saya tegaskan tidak. Untuk itu, konsep ngerambo mewakili semangat kebangsaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ngerambo merupakan kesadaran untuk saling menghargai, bekerja sama, dan membangun persatuan di dalam perbedaan. Pemilu yang damai adalah cerminan kedewasaan sebuah bangsa. Untuk mewujudkannya, mari kita bergandengan tangan, menolak politik uang, mengedepankan aturan main yang berlaku, berdialog dan berdebat secara sehat. Kita harus memastikan bahwa setiap sekecil apapun suara dari masyarakat harus dihormati
dan proses demokrasi harus berjalan transparan. Saudara-saudara, mengenang konsep Trisakti Bung Karno sebagai bangsa Indonesia, kita tidak dapat melupakan warisan yang telah ditinggalkan oleh Bapak Bangsa Soekarno. Konsep Trisakti yang beliau usung, yaitu kemandirian politik, ekonomi, dan kebudayaan, merupakan landasan kokoh bagi negara kita untuk menuju kedaulatan sejati. Pertama, kemandirian dalam politik. Kemandirian dalam politik memerlukan kedaulatan dalam mengelola urusan dalam negeri tanpa campur tangan orang asing. Hal ini menuntut kita untuk memastikan bahwa pemilu dan pemilu kada berlangsung dalam suasana yang adil, bebas dari intimidasi dan kecurangan. Kedua, kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi mendorong kita untuk memperkuat perekonomian daerah sehingga setiap wilayah bisa merasakan manfaat pembangunan secara merata. Kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pemerintah yang diambil. Terakhir, kemandirian kebudayaan mengajarkan kita untuk saling menghargai keberagaman, ketoleransian, dan menjaga persatuan di tengah-tengah perbedaan. Kita harus memastikan bahwa proses politik tidak merusak keutuhan bangsa dan menimbulkan gesekan antar warga. Hadirin yang saya hormati, saat kita memasuki tahun politik 2024, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pemilu kada damai di tahun 2024 ini. Untuk menjadikan semangat kita dalam menjalani proses politik, kita harus mampu bersaing secara sehat tanpa merusak persatuan dan kerukunan yang telah kita bangun selama ini. Tantangan yang dihadapi dalam pemilu kada di tahun 2024 mungkin besar, namun harapan terciptanya pemerintahan adil, efisien, bertanggung jawab juga tak kalah besarnya. Mari kita jadikan pemilu kada 2024 sebagai tonggak sejarah baru bangsa ini, di mana kedaulatan politik, ekonomi, kebudayaan benar-benar kita junjung tinggi dan perluas seluas samudera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagai bangsa yang berdaulat, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan dan kedamaian dalam proses politik, serta mewujudkan pemilu kada damai dan berkeadilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini adalah akhir dari pidato saya, namun ini bukan akhir dari perjuangan kita. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih
atas perhatian dan semangat kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka!